Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Mari bicara terbuka tentang situasi di sekitar kita. Corona masih ada, bahkan berlipat ganda. Ini penting untuk disimak semua. Kenyataan tak akan hilang dengan menutup mata dan telinga. Virus ini tidak pilih-pilih sasaran, siapapun bisa terpapar dan menjadi korban. Berbulan-bulan sudah kita bertempur dan berjibaku. Mengapa masih juga gamang dan terpecah dalam kubu-kubu? Inilah Mata Najwa, pontang-panting urus virus. Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Ada 2 provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus, peningkatannya sangat drastis sekali, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Terdapat penambahan sebanyak 6.267 kasus positif COVID-19 hari ini. Kami sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Shihab, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Juga minta maaf kepada semua masyarakat. Sembilan bulan sejak kasus pertama ditemukan Maret lalu, angka penularan COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Bagaimana seharusnya pejabat masyarakat kita menyikapi situasi ini? Sudah hadir di Mata Najwa untuk membahasnya Ketua Satgas COVID-19 ID Zubairi Jurban. Selamat malam, Prof. Zubairi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya juga mengundang 2 politikus, ada politikus Partai Nasdem Irma Suryani dan politikus Partai Gerindra Fadlizon. Selamat malam, Mbak Irma. Selamat malam, politisi Nasdem nonaktif. Nonaktif Irma Suryani dan yang masih aktif, bahkan sangat aktif, Bang Fadlizon. Terima kasih sudah hadir, Bang Fadli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas memang tanpa pandang bulu, COVID-19 menghantam siapa saja. Hingga kini tercatat lebih dari 70 kepala daerah terinfeksi COVID-19. Wakil Wali Kota Probolinggo, Jawa Timur terpapar COVID-19 dan berikutnya, Wakil Bupati Waikanan Lampung Edward Antoni meninggal dunia akibat COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria baru saja terkonfirmasi positif COVID-19. Informasi terbaru, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikonfirmasi positif COVID-19. Itu tadi list nama-nama pejabat publik yang terpapar COVID-19. Yang jelas DKI Jakarta 2 pemimpinnya, dua-duanya positif COVID. Saya sudah terhubung dari masing-masing tempat karantina mandiri, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Mas Anies Baswedan dan Bang Ariza Patria. Assalamualaikum Pak Gubernur, Pak Wagub. Waalaikumsalam Nana, Assalamualaikum Pak Gubernur semuanya. Terima kasih sudah bergabung dari masing-masing tempat karantina. Ini kondisi unik. Pernah tidak sih membayangkan dua-duanya dalam waktu yang bersamaan terpapar COVID, dua-duanya harus karantina? Ini sesuatu yang pernah dibayangkan atau jauh dari bayangan? Saya ke Pak Gubernur dulu. Unthinkable, nggak terbayang. Tentu potensi terpapar kita semua sadar risiko itu ada. Cuman nggak terbayang aja bersamaan pada waktu yang hampir berdekatan. Tapi kita merasa malah justru ini contoh bahwa kontak tracing itu berjalan. Jadi ketika ada kasus-kasus, maka kemudian dilakukan tracing, dan sesudah dilakukan tracing otomatis dilakukan testing, dan ketemu ternyata ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif
isolasi. Nah inilah prosedur yang selama ini kita kampanyekan kepada seluruh masyarakat. Kalau ada kasus, lalu lakukan tracing, kemudian isolasi. Dan alhamdulillah itu yang kita kerjakan. Saya mau ke Pak Wagub. Pak Wagub, jadi apakah Anda nih yang menularkan COVID ke Pak Gubernur? Anda yang menularkan ke atasan Anda atau bagaimana ini ceritanya? Ya nggak tahu juga ya. Jadi memang saya kan terakhir ketemu Pak Gubernur hari Rabu setengah jam, kira-kira jam 5:30 lah sampai jam 6 gitu. Kemudian hari Kamis ada paripurna, kemudian habis paripurna ada launching KSPB Diknas. Ya 3 kali ketemu itu. Tapi selama ketemu saya, Pak Gubernur ya selalu patuh, taat, disiplin, menggunakan masker, jaga jarak, begitu. Dan itulah faktanya gitu. Ya memang tidak mudah ya, apakah ia dari saya atau dari mana. Ya anggaplah begitu gitu ya. Karena kan yang paling penting bagaimana kita menangani ke depan ya. Memang sulit juga menebak-nebak karena virus ini kan ada di mana-mana. Jangankan dalam kerumunan, dalam 1-2 saja bisa jadi kita terpapar gitu. Ya. Jadi memang selalu kita sampaikan bahwa Pak penting kita patuh taat, disiplin, 3M, hidup pola bersih dan sehat itu. Mana nak? Ya, Pak Wagub, yang jelas kan Anda lebih dulu di karantina nih, karena kan Anda positifnya dari hari Jumat kalau saya tidak salah, betul ya Pak Wagub? Enggak, dari hari Sabtu saya. Oh, hari Sabtu? Jadi Oke, jadi sudah berarti sekarang hari Rabu ya sudah 4-5 hari begitu Anda di karantina. Saya ingin tahu ada gejala yang dirasakan tidak? Lebih lemes, lebih capek? Nggak ada sama sekali, Nana. Jadi kayak suara nggak berubah, nggak panas, nggak mual, nggak meriang, nggak pegel-pegel. Dicek, saya langsung ke dokter, semuanya dicek, alhamdulillah bagus. Hati, jantung, hepatitis, semua. Darah, ya penyakit saya biasalah, asam urat tinggi, itu. Sama kolesterol tinggi, yang lain-lain alhamdulillah baik. Nggak sabar bawaan mau ke kantor aja. Oh, jadi gejala COVID-nya yang biasa dialami pasien COVID itu tidak Anda alami sama sekali ya? Saya ke Mas Anies. Mas Anies, tadi pagi saya sempat lihat tuh live IG-nya. Jadi sekarang ada perubahan kondisi, sudah mulai lemas atau masih seger-seger aja, Pak Gubernur? Alhamdulillah seger-seger aja. Tapi saya nambahin dikit ya, nah tadi soal obrolan sama Pak Wagub. Kami ini meskipun berdua di ruangan, itu dua-duanya selalu pakai masker. Kadang-kadang di awalnya aneh sih, tapi kita ini udah terbiasa kalau ngobrol nggak pernah lepas masker, meskipun kita berduaan di ruangan. Nah, jadi kita nggak tahu nih prosesnya seperti apa. Tapi tadi memang saya mulai merasakan apa ya, bisa dibilang hari Senin itu seperti letih, tapi tidak ada gejala lain, kayak ngantuk gitu. Nggak biasanya pagi-pagi itu terasa ngantuk. Kebetulan saya ada meeting, di meeting itu ngantuk sekali, gitu. Padahal jam 9, jam 10 pagi. Lalu dan kemudian siangnya dijadwalkan tes swab dan PCR. Lalu dapatlah hasilnya malam positif. Jadi begitu tahu positif, langsung kemudian mulai persiapan nih untuk isolasi, sekaligus periksa dulu kemarin ke Rumah Sakit Umum Daerah di RSUD Pasar Minggu. Ada periksa radiologi, kemudian periksa laboratorium darah untuk tahu kondisi seperti apa. Nah, sejauh ini saya tidak merasakan gejala yang khusus. Jadi sesak nafas tidak, saturasi juga baik, 99, 98. Jadi angkanya baik. Dan tadi pagi saya hari ini itu pertemuan-pertemuan. Pagi tadi dengan BPN jam 10, lalu siang ini unik juga nih. Tadi jam 2 siang gugus tugas COVID rapat tentang penanganan COVID, yang mimpin rapat lagi kena COVID. Gitu. Jadi tadi itu satu sesi unik gitu dengan Pak Kapolda, dengan dari Kodam, dari Pangarmabar, seluruh jajaran Forkompimda, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lantamal, dan jajaran DKI. Saya mimpin dari tempat ini. Artinya selama ini pun kita sering kerja secara virtual, sering kerja dengan jarak jauh. Nah, sekarang kebetulan statusnya terpapar dan terinfeksi COVID, maka ya yang kemarin sudah dikerjakan kita teruskan. Tapi intinya jadi Pak Gubernur tidak ada pendelegasian tugas-tugas antara Anda dan Wagub karena kita tahu sekarang Sekda kan Pak Sekda juga wafat karena COVID dan sekarang masih belum ada Sekda yang definitif.
bagaimana Anda bisa menjamin memastikan bahwa pelayanan publik tetap akan terjaga selama 2 pemimpinnya di karantina mandiri? Ya, jadi sebetulnya selama ini juga kan banyak dikerjakan lewat jarak jauh ya. Jadi proses verbal, proses pengambilan keputusan jalan terus. Ke rumahnya Pak Wagub didatangin, kemudian ke tempat saya juga. Jadi dokumen-dokumen tetap kita tanda tangani, ada proses sterilisasi, kemudian pengambilan keputusan juga jalan terus. Dan dengan adanya teknologi komunikasi ini, alhamdulillah kita merasa bersyukur. Karena alat ini itu memungkinkan kita semua untuk bisa memantau perkembangan di kantor dengan baik. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi proses pemerintahan jalan terus. Sore tadi juga ada rapat di kantor. Saya monitor lewat teleconference. Jadi kegiatan pemerintahan jalan terus. Dan di Jakarta, betul Pak Sekda definitif itu wafat 16 September yang lalu. Tapi ada namanya penjabat Sekda, itu dilantik juga, bertugas selama 3 bulan. Jadi roda pemerintahan berjalan dengan baik, dan kita memastikan bahwa seluruh jajaran juga berfungsi. Karena kita semua sesungguhnya masih tetap menjalankan fungsinya di pemerintahan. Hanya bedanya kita mengerjakannya sekarang secara virtual. Cuman itu aja bedanya. Oke, yang jelas Pak Gubernur, Presiden 2 hari yang lalu sempat menyinggung khusus DKI pada rapat kabinetnya 30 November. Disebut DKI dengan kasus penularan harian yang tertinggi. Sebelumnya juga Menko Luhut sempat menekankan tentang pentingnya protokol kesehatan terus ditegakkan terutama pada kerumunan. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan pemerintah pusat ini? Iya, kita semua menyaksikan sesungguhnya data kasus di Jakarta, kasus aktif, itu sempat mengalami penurunan sangat signifikan sampai tanggal 13 November. Nah, efek dari libur panjang tanggal 28 Oktober sampai 1 November, periode itu terasa 14 hari kemudian. Jadi ketika tanggal 13 kita sampai titik rendah, kasus aktif kita sampai sekitar 6 ribuan. Sekarang kembali ke atas 10 ribu. Sekarang mulai naik lagi. Karena itulah kita pastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya interaksi dekat, terutama di ruang tertutup, ini perlu dihindari. Dan liburan kemarin itu menimbulkan klaster keluarga yang sangat besar. Jadi karena itulah kami apresiasi sekali bahwa akhir tahun nanti liburan dikurangi, dan saya berharap pada semuanya mari kita tahan diri dulu. Karena dari data yang ada itu klaster keluarga melonjak, kemudian sebagian besar bahkan bisa sampai sekitar 40-50% itu berlibur ke beberapa provinsi yang juga menghadapi lonjakan kasus seperti Jawa Tengah. Jadi kita menyadari bahwa kasus COVID ini masih naik turun. Dan itu harus kita kerjakan sama-sama. Dari sisi kami, 3T-nya kita kerjakan, tapi juga dari sisi masyarakat, memastikan bahwa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak harus kita jaga sama-sama. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Ariza dulu sebelum saya tutup, Bang Ariza. Jadi boleh ceritakan sehari-hari Anda tetap bekerja virtual begitu, atau ada karena karantina mandiri, jadi ada hal-hal juga yang Anda lakukan tidak bekerja tapi istirahat dan sebagainya. Boleh gambarkan nggak aktivitas Anda selama karantina mandiri? Ya sama, tetap seperti Pak Gubernur, ada undangan virtual kerja. Sejak COVID memang kita banyak juga kerja virtual, kalaupun kerja di kantor, rapat-rapat dengan jumlah yang terbatas, protokol COVID yang ketat ya. Nah, agak enak saya, 7 bulan sejak dilantik jadi Wagub, saya itu dari pagi sampai malam sama Pak Gubernur kerja, kemudian lanjut lagi di rumah, terima tamu sampai tengah malam, kadang-kadang sampai jam 2, jam 3 baru tidur. Okay. Ya sekarang kayaknya dipaksa istirahat. Memang saya agak, waktu dites COVID, waktu hari Jumat malam saya ngomong, ini jangan-jangan saya kena COVID dulu nih baru istirahat. Kejadian juga deh. Jadi saya memang orangnya Mbak Nana senang kerja gitu, orang bilang workaholic gitu. Dari Senin sampai Minggu saya kerja terus. Okay. Ya sekarang menikmati juga libur di rumah udah 3-4 hari, tapi tetap secara virtual.
secara virtual tetap kerja sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Banyak yang kita kerjakan bersama. Oke, baik. Nah, kalau boleh nambahin, Nana, Yes. sedikit. Jadi kita berdua ini memilih untuk mempublikasikan, melaporkan bahwa ini kita alami. Dan kita melaporkan ini supaya semua orang yang pernah berinteraksi atau merasa bertemu dan lain-lain itu bisa langsung isolasi atau tes. Dan dalam 2 hari ini saja ya, Nana, yang ada 158 orang yang mendatangi atau didatangi karena mereka punya interaksi dengan gubernur. Oke. Dan ada 279 orang dengan Pak Wagub. Jadi total dalam 2 hari ini ada 437 orang. Ini keuntungannya bila kita go public menyampaikan. Tapi bila kita menyembunyikan, kita tidak sampaikan, maka orang-orang yang selama 10 hari, 14 hari ini bertemu dengan kita, berinteraksi, mereka bisa jadi terpapar juga. Dan mereka kalau tidak tahu, mereka akan berinteraksi dengan orang lain dan menularkan. Jadi saya ingin garis bawahi, pentingnya keterus-terangan, pentingnya menyampaikan apa adanya untuk mempercepat pemutusan mata rantai penularan COVID-19. Baik. Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, 2 pemimpin Jakarta yang saat ini sedang karantina mandiri karena COVID-19. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Semoga cepat sembuh untuk Mas Anies dan Pak. Ya, makasih Mbak Nana. Amin, terima kasih. Kami akan kembali setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya dan juga sudah saya sampaikan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dengan memegang angka-angka kasus aktif, angka kesembuhan, angka kematian, dan indikator-indikator ekonomi yang ada. Saya ingin ingatkan bahwa ada 2 provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus karena peningkatan dalam minggu ini, dalam 2-3 hari ini peningkatannya sangat drastis sekali, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Ya, itu pernyataan Presiden Jokowi 2 hari yang lalu, 30 November di sidang kabinet. Saya ingin ke Ketua Satgas COVID-19 ID, Prof. Zubairi Jurban. Prof, bagaimana membaca pernyataan Presiden tadi? Karena bukan sekali 2 kali kemudian Presiden sempat melontarkan nada yang tinggi kalau bicara soal penanganan COVID. Jadi apa yang Anda tangkap, Prof? Iya, jadi memang ada yang tadi disebutkan mengenai Jawa Tengah misalnya dan Jakarta. Memang benar sekali bahwa Jakarta makin lama makin banyak dan rumah sakit makin penuh hampir di semua rumah sakit di Jakarta. Jadi memang masalah berat buat Jakarta, walaupun sebetulnya positivity rate-nya Jakarta itu rendah, 8,3% kali ini. Nah, sedangkan Jawa Tengah karena begitu banyak dan ternyata yang masih dirawat di rumah sakit di Jawa Tengah itu lebih banyak bahkan dari Jakarta. Jadi memang 2 provinsi ini memang berat dan kebetulan setiap minggu malam ada saya mengikuti timnya Pak Doni Monardo ini memonitor, mengerjakan PR-nya dengan baik. Jadi kalau melihat dari yang dilakukan di daerah-daerah, saya masih optimis ke depan. Oke, saya ingin minta penilaian Anda koordinasi antara pusat daerah karena kerap kali kita lihat kemudian ini saling lempar kebijakan atau kemudian penilaiannya wah seharusnya pusat bisa melakukan ini tapi ini tanggung jawab daerah seharusnya ini dan sebagainya. Saling lempar tanggung jawab ini Anda tangkap juga tidak? Iya, ini kan untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau saling lempar tanggung jawab saya kira ya tidak tepat. Kita waktunya untuk bekerja sama, menyampingkan perbedaan, menyampingkan hal yang lain demi untuk menolong rakyat. Dan ya kali ini
juga lebih berat karena terkait dengan perilaku masyarakat kita yang memang belum begitu bagus. Jadi memang amat sangat dibutuhkan pemimpin, public opinion makers, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bekerja sama, bukan saling menyalahkan. Oke, pontang-panting urus virus itu judul Mata Najwa malam ini, Bang. Saya ingin ke Bang Fadli. Apa evaluasi utama Anda? Ini pas 9 bulan kita. Ya, terima kasih Mbak Nana. Kalau saya selalu melihat bagaimana sih sejak awal kita menangani. Ya, saya berkali-kali termasuk di forum di sini juga mengatakan waktu itu kalau tidak salah 11 Maret ya kita duduk di sini juga ada Gubernur Anies Baswedan juga. Saya katakan 2 bulan kita menyia-nyiakan waktu ketika itu untuk persiapan menghadapi sebuah pandemi global. Waktu itu kan awal-awal itu namanya cuma corona saja, bukan COVID-19. Dan menurut saya penanganan itu sejak awal memang sudah salah. Sampai hari ini tidak ada permintaan maaf misalnya dari pemerintah pusat ya. Menurut saya itu penting untuk memberikan satu image bahwa ketika mengambil kebijakan-kebijakan yang salah, ya ketika itu kan mengatakan tidak ada corona masuk ke Indonesia, tidak perlu pakai masker, nanti akan sembuh sendiri, makan nasi kucing dan sebagainya, itu membuat edukasi kita dari awal sudah kacau. Dan ini membuat kepercayaan masyarakat itu sulit dibangun pada tahap-tahap berikutnya. Kalau kita lihat yang pertama kali meminta adanya sebuah pembatasan sosial berskala besar PSBB, waktu itu juga orang tidak kenal apa itu PSBB itu kan, yang tahu adalah karantina dan itu masih di bawah karantina. Saya termasuk yang sebenarnya di awal itu harusnya kita lockdown dan begitu lambat keputusan itu, ini yang membuat akhirnya seperti sekarang lah kita. Banyak korban karena kesalahan analisa diagnosa. Bukan mau menyalahkan, tapi kita mau mengevaluasi. Kenapa? Karena setelah 9 bulan saya masih melihat yang ditangani ini bukan pemutusan mata rantai dari COVID. Yang ditangani adalah dampak ikutan dari pandemi COVID. Ini berbeda gitu ya. Oke, saya ingin lempar ke Mbak Irma. Mbak Irma, bagaimana evaluasi Anda? Sependapat dengan Bang Fadli? Tentu tidak ya. Fadli kan sebagai wakil rakyat sebaiknya nggak bicara ke belakang ya, bicaranya ke depan seperti yang beliau sampaikan bahwa ini bagian dari kerjasama seluruh komponen masyarakat untuk mengatasi COVID. Itu yang saya ingin sampaikan. Dan yang kedua, jangan lupa juga Fadli juga hadir di acara kerumunan-kerumunan yang sebenarnya harusnya kontraproduktif sampai yang disampaikan Fadli. Yang ke Habib Rizik kan Anda juga hadir. Saya lihat saya hadir bertemu tapi tidak dalam kerumunan. Apapun itu, artinya gini. Anda jangan bikin fitnah dong. Saya nggak bikin fitnah, tapi begini. Anda mengkoreksi pemerintah, tapi kenapa Anda tidak mengkoreksi kerumunan-kerumunan yang sebenarnya harusnya Anda juga koreksi sebagai wakil rakyat. Kita koreksi harusnya semua. Dikoreksi juga gitu. Persoalannya ini kan ketidakadilan di dalam menangani kita hanya selalu menyalahkan pemerintah tapi tidak ada kritisi konstruktif untuk pemerintah. Seperti yang harusnya dilakukan oleh wakil rakyat. Wakil rakyat itu sebentar kita dengarkan dulu Bang Fadli. Kita dengarkan, saya diam. Kita dengarkan dulu. Saya ingin bicara dulu. Ada waktunya Anda nyelesai nanti. Silakan. Jadi saya ingin sampaikan begini. Sebagai wakil rakyat itu harusnya gitu ya bicara atas kepentingan rakyat. Jangan melulu politik, jangan selalu politiking. Ini saatnya kita bersatu padu untuk menangani COVID secara bersama-sama. Tadi Pak Gubernur sudah menyatakan hal yang sangat luar biasa menurut saya. Saya beri apresiasi untuk Pak Gubernur tadi menyampaikan bahwa seorang public figure, Nana, itu dia harus menyampaikan ke publik. Dan beliau dengan gentle menyatakan bahwa saya terkena COVID dan saya harus publik harus tahu sehingga publik yang bertemu dengan saya dan lain sebagainya itu memahami gitu bahwa dia ada kemungkinan dia terkena gitu ya, tertular. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa sebenarnya. Nah, bahasa-bahasa konstruktif yang sebenarnya saya inginkan ya, saya sebagai rakyat biasa menginginkan bahasa-bahasa konstruktif dari semua pihak termasuk wakil rakyat untuk bisa bersatu padu menangani, nggak perlu saling menyalahkan seperti beliau sampaikan tadi. Ini bukan saatnya lagi kita bilang kemarin harus lockdown, kemarin begini, itu sudah basi, udah nggak lagi harus kita lakukan. Sudah basi. Ya. Jadi saya rasa masalahnya bukan basi. Itu. Yang saya kritik sekarang ini adalah yang kita tangani adalah dampak ikutan dari pandemi COVID, bukan pemutusan dulu.
pandemi ini. Apa misalnya? Yang dipikirkan adalah masalah ekonomi pada waktu itu ya, termasuk semua Perpu Corona, Omnibus Law, apa dan sebagainya. Tapi tidak memikirkan bagaimana memutus rantai ini, sehingga kita ini benar-benar bisa melakukan containment dan Indonesia ini terbebas dari COVID-19. Ini yang saya kritik sekarang. Yang dulu ya ada lagi. Saya termasuk yang rajin dan saya ada jejak digital saya setiap bulan ya, setiap minggu saya membuat satu masukan-masukan. Ini namanya konstruktif. Kalau kita diam saja namanya itu tidak konstruktif. Karena masukan-masukan ini untuk kepentingan bangsa dan rakyat, karena rakyat yang akan terkena akibatnya gitu. Mbak Irma, apakah misalnya tadi penilaian Anda atas berbagai hal yang dilakukan pemerintah saat ini? Tadi saya bertanya soal ada kesan koordinasi yang masih belum rapih antara pusat dan daerah. Ada kesan saling lempar tanggung jawab. Apakah itu kesan yang valid atau bagaimana menurut Anda? Itu valid, itu benar, dan itu harus diperbaiki. Kita nggak boleh juga mengatakan bahwa itu nggak ada. Itu ada, Nana. Itu harus diperbaiki. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan juga, pemerintah daerah ini kan kadang-kadang tidak koordinatif gitu ya dengan misalnya dengan gugus Covid gitu ya. Bagaimana cara mengatasi atau mengendalikan penyebaran virus di daerah. Ini juga tidak dilakukan dengan baik. Itu juga harus kita protes. Itu harus kita kritisi. Tapi yang ingin saya garis bawahi Nana sekali lagi bahwa ketika pemerintah mengatakan ada beberapa kali misalnya berubah-ubah, loh WHO-nya juga berubah-ubah. Bukan pemerintah yang salah, bukan Menkes yang salah. WHO mengatakan jangan, saya komunikasi loh dengan Pak Terawan. Dia bilang bahwa WHO-nya mengatakan hari ini nggak usah yang sakit aja yang pakai masker. Kemudian sebulan kemudian ditelepon lagi semuanya harus pakai masker. Akhirnya pemerintah bingung kan, yang mana nih yang harus dipercaya dari WHO? WHO sendiri gamang gitu loh. Jadi menurut saya kita nggak perlu saling menyalahkan bahwa pemerintah kemarin mengatakan begini, karena memang WHO-nya sendiri juga sumber informasinya juga gamang dalam menyampaikan informasi yang seharusnya disampaikan ke publik. Prof. Zubairi, sebelum break Anda mau menanggapi sedikit? Mengenai sekarang ini kita hidup di banyak sekali bukti-bukti ilmiah. Jadi semua kebijakan harusnya based on evidence ya. Untuk masker memang awalnya dulu untuk tenaga kesehatan saja, tidak untuk masyarakat. Namun begitu ada bukti-bukti makin kuat, maka dirubah. Karena buktinya memang semua keluar rumah wajib pakai masker. Demikian pula dulu di awal kita tahu bahwa orang banyak sekali pakai chloroquine, obat HIV dipakai, itu menjadi standar. Namun begitu ada penelitian yang luas membuktikan bahwa chloroquine tidak ada gunanya, malah mungkin bahaya. Demikian pula obat yang namanya lopinavir, ritonavir untuk AIDS ternyata tidak ada gunanya, maka tidak boleh dipakai lagi. Jadi sebetulnya bukan berubah, tapi perkembangan informasi, bukti ilmiah yang memang didapatkan karena virus ini masih sangat baru. Oke. Persoalannya kita harus break dulu, Bang Fadli. Nanti kita bisa lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Aktivitas yang memicu kerumunan warga menjadi sorotan karena berpotensi memperkeruh wabah. Tokoh dan pejabat publik juga diharapkan menjadi contoh dalam hal keterbukaan untuk mencegah penularan. Saya sudah terhubung dari rumah karantina Sekjen PBNU, Helmi Faisal, yang belum lama ini juga mengumumkan kondisinya yang sempat positif COVID-19. Assalamualaikum, Bang Helmi. Waalaikumsalam, Mbak Nana. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah sehat, Bang Helmi. Gimana kondisi? Alhamdulillah per tanggal 30 kemarin sudah dinyatakan negatif dan saya tetap masih melakukan karantina mandiri di rumah. Mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan sehat selalu. Jadi sudah negatif, sebelumnya bahkan sempat masuk rumah sakit saya dengar, Bang. Betul, jadi saya ini kebetulan dalam kesempatan ini untuk menyampaikan selaku COVID survivor ya pada seluruh warga masyarakat yang mungkin malam hari ini sedang merasakan suasana yang sangat tidak mengenakan dengan penyakit COVID ini. Saya mengajak untuk pertama, Anda tidak sendirian dan
penyakit COVID ini adalah bukan aib. Ini mari jadikan sebagai momentum kita untuk lebih takarrub mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak berdoa dan yakin dan pastilah bahwa kita pasti akan sehat kembali ya. Dan mungkin untuk saudara-saudara kita yang malam hari ini makan masih tidak ada rasa dan susah makan, paksakan saja karena memang badan kita perlu asupan. Karena memang hampir mereka yang kena COVID ini memang ada gejala-gejala yang sedang itu sudah tidak lagi bisa merasakan makanan maupun penciuman. Ya. Dan mohon doanya Pak Said Agil Siroj, Ketua PBNU juga sejak hari Sabtu dinyatakan positif dan sekarang dalam perawatan. Sementara hari ini hasil labnya menunjukkan gejala yang sangat baik. Mohon doa dari seluruh warga masyarakat, mudah-mudahan dia juga sudah sehat. Jadi tapi kondisinya sekarang Kiai Said stabil begitu ya Bang Helmi? Stabil, artinya perkembangannya sekarang sudah mulai membaik. Mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan perkembangan ke depannya akan lebih sehat kembali beliau. Amin, amin insya Allah. Itu yang saya ingin tanyakan. Kiai Said, Ketua Umum PBNU, dan kemudian Anda sebagai Sekjen PBNU memilih mengumumkan status positif COVID. Dan kemudian juga dipesannya menekankan sakit ini bukan aib. Apa sesungguhnya yang Anda harapkan dapat ditangkap publik dari pernyataan-pernyataan itu? Pertama, marilah terutama kepada para pemimpin untuk menjadikan ini sebagai edukasi kepada masyarakat, sekaligus menguatkan kepada masyarakat bahwa penyakit COVID ini bukan aib. Yang kedua tentu ini untuk membantu pemerintah, tenaga kesehatan untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID. Karena selaku pemimpin ormas kita kan ketemu dengan banyak orang, sehingga tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang pernah bertemu dengan kita setidaknya bisa melakukan swab untuk dilihat apakah tertular atau tidak. Jadi ini kebutuhannya sesungguhnya untuk pertama memberikan rasa aman tentunya kepada saudara-saudara kita, pada kerabat kita. Yang kedua juga untuk menemani saudara-saudara kita yang sekarang sedang kena COVID bahwa ini sekali lagi bukan aib, bahwa penyakit ini bisa menimpa kepada siapapun dari kalangan manapun. Oke, baik. Yang jelas hari ini pimpinan FPI Rizik Syihab juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka terkait peristiwa kerumunan yang terjadi beberapa waktu lalu. Saya minta maaf kepada semua masyarakat. Kalau dalam kerumunan di bandara, di Petamburan, di Tebet, di Megamendung, terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali karena antusiasnya. Nah, maka itu saya langsung dengan kawan-kawan di DPP FPI semenjak kejadian itu kita stop. Tidak ada lagi kerumunan, bahkan seluruh rencana jadwal ke luar kota, ke daerah, kita stop sampai pandemi ini berakhir. Nah, jadi kita harus hormati protokol kesehatan itu buat semua. Itu termasuk akhlak juga yang mesti kita jaga. Nah, jadi saya serukan kepada seluruh bangsa Indonesia agar kita mendapat keberkahan dari Allah, wabah ini segera selesai. Ayo sama-sama kita ikut protokol kesehatan. Apa yang melatar belakangi pernyataan ini? Saya sudah terhubung dengan Sekretaris HRS Center Haikal Hasan Baras. Assalamualaikum, Pak Haikal. Waalaikumsalam, Mbak Nana. Pak Haikal, jadi menjadi pertanyaan banyak orang nih soal status kesehatan Habib Rizik. Bisa Anda ceritakan, bisa Anda tegaskan sebetulnya sehat atau kurang sehat, positif COVID atau negatif COVID? Ada dua pertanyaan Mbak Nana. Yang pertama, atau yang melatar belakangi. Memang begitulah Habib Rizik. Selama ini kan kita tidak dengar penjelasan langsung dari beliau. Yang selama ini kita dengar dari netizen dan buzzer. Buzzer bilang positif, buzzer bilang kabur, dan sebagainya. Pernyataan dari beliau belum ada. Dan sekarang baru pernyataan dari beliau dengan resmi. Pernyataan dari beliau dengan jiwa besar. Minta maaf terjadi kerumunan, ini bukan kehendak beliau. Dan untuk dicatat Mbak Nana, kami ini tim 6 yang mengupayakan kepulangan Habib Rizik itu dengan sembunyi, yang akhirnya terjadi hambatan, kemudian Habib Rizik umumkan tidak untuk mobilisasi dan terjadi kerumunan, dan beliau sudah minta maaf dan sudah bayar denda pada waktu di Petamburan.
Terus apa yang melatar belakangi yaitu, terus bagaimana kesehatannya? Beliau setelah pulang itu letihnya luar biasa. Kemudian dites swab, kemudian Pak Munarman sebagai sekretaris umum dari FPI telah mengumumkan hasilnya negatif. Lalu kemudian beliau tutup pintu tidak terima tamu setelah acara peletakan batu pertama di puncak. Lalu beliau, karena di puncak ya, lalu beliau istirahat, general check up di rumah sakit UMI. Netizen menuduh di rumah sakit UMI itu beliau sampai sekarang ya ada tersebar hasilnya itu positif COVID dari Mercy. Padahal itu kan editan kelas ya kacangan gitu. Masa Habib Rizik lahir tahun 2019 dalam hasil COVID yang dikeluarkan oleh Mercy yang hoax itu. Nah, yang hal gini ini nih yang membuat suasana menjadi gaduh. Terima kasih dan apresiasi saya sebesar-besarnya untuk Mbak Nana yang mengangkat ini dan bertanya ini ke publik sehingga publik tahu bahwa beliau dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dari pulang dari Petamburan beliau istirahat bersama para cucu. Mustahil lah beliau mau kalau ternyata beliau itu positif mau menularkan kepada semua cucu-cucunya. Di rumah sakit UMI beliau general check up. Dan beliau tutup pintu, dan beliau nggak mau lewat depan. Kenapa? Takut jadi kerumunan. Ketika beliau lewat belakang, dibilang apa? Kabur. Oke. Saya udah kirimkan video penjelasan tentang itu, Mbak Nana. Oke, Pak Haikal, kalau memang kondisi sehat, tapi kenapa ketika dipanggil polisi tidak datang dan bilangnya kondisi sedang sakit? Tolong dijawab setelah pariwara. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Baik. Foto aja. Maksudnya? Kita terima, tapi dengan foto nanti kita tidak berhak menerimanya. Terus ini suratnya nanti di foto aja dulu. Oh, kita sudah menerima. Kita sudah menerima. Dalam bentuk foto. Aturan. Enggak Pak, ini surat. Kita mau nanya nih Habib nih. Iya. Kemarin Habib kita undang, kemudian dari tim lawyer minta bantuan kami nih. Iya. Bang Fadilah, tolong minta waktu karena beliau tetap hadir. Cuman nggak ini kita schedule. Nah, kita kabulkan nih apa yang beliau mau. Kita schedule supaya formilnya dapat. Iya, cuman kan ini nggak bisa ada yang hadir. Iya, cuman arahan dari tim pengacara diterima tapi difoto. Pontang-panting urus virus, saya masih terhubung dengan Sekretaris HRS Center Haikal Hasan dan juga Sekjen PBNU Helmi Faisal. Saya ingin ke Bang Haikal lagi. Bang Haikal, yang jelas hari ini polisi kembali datang ke Petamburan, niatnya untuk mengantarkan surat panggilan kedua untuk Habib Rizik Syihab. Informasi yang kami dapat dan yang ditangkap oleh kamera sempat dihalangi oleh Laskar FPI di Petamburan, sempat juga ada teriakan-teriakan pengusiran. Kenapa seperti seolah-olah selalu ada drama ini kalau menyangkut Habib Rizik Syihab? Bang Haikal. Mbak Nana, saya jawab dulu pertanyaan sebelum break boleh? Ya. Ya, kenapa nggak datang? Katanya sakit. Sakit itu beliau kelelahan. Bukan tidak datang berarti positif COVID, bukan. Itu jawaban saya. Jadi dibilang sakit secara umum. Beliau serak, beliau letih, sehingga beliau memutuskan belum bisa mendatang ke panggilan. Perihal yang tadi, itu terjadi drama. Betul, saya amat setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Nana, drama. Siapa yang memulai drama? Tentu yang datang berbondong-bondong. Mbak Nana, dan kalau ini cuma selembar surat, dan saya juga pernah mendapatkan surat seperti itu, datanglah persuasif, cukup satu orang, ketuk pintu baik-baik, terima ngobrol, terima suratnya. Ini dengan satu pasukan, Mbak Nana, sehingga respon masyarakat juga berlebihan, sehingga respon masyarakat juga langsung kaget, sehingga terjadi kegaduhan dan terjadilah drama seperti itu. Coba lihat rekamannya, itu sampai satu pasukan dengan senapan laras panjang seperti mau perang. Kalau mau cuma mau ngasih surat, cukup satu orang sehingga datang diterima, kemudian duduk, ngobrol, minum kopi. Apa kita kehilangan budaya seperti ini sekarang?
Jangan dong. Kita kan udah nengok ke depan saja gitu loh. Kalau nggak terjadi drama, ya tenang aja. Datang satu orang, sampaikan surat baik-baik, ngobrol deh. Enak sekali seperti itu. Oke, Bang Haikal, tapi kenapa seolah-olah ada keraguan atau ada keengganan untuk menunjukkan saja hasil pemeriksaan COVID-19 seperti halnya yang dilakukan oleh banyak tokoh publik, tokoh pemuka agama yang secara terbuka memang mengatakan kalau mereka positif atau negatif, sehingga kemudian tidak timbul persepsi-persepsi yang mungkin saja keliru. Kenapa tidak terbuka saja? Apa yang dikhawatirkan? Terbuka kok oleh Pak Munarman, dikatakan oleh Pak Munarman sebagai sekretaris FPI, beliau negatif gitu loh. Beliau udah cukup bicara, dan beliau cuma sekali bicara di Petamburan dan di Tebet. Setelah itu beliau tutup mulut, beliau istirahat total gitu loh. Beliau juga terbuka. Jadi sekarang gini aja saya mengutip, kalau terbuka tidak mungkin Satgas COVID-19 di Bogor sampai kemudian harus melaporkan Rumah Sakit Umi ke polisi dan kemudian menjadi banyak pertanyaan. Kalau terbuka rasanya tidak akan sampai seperti itu, Bang Haikal. Itu masalah yang berbeda. Kita bicara soal pribadi Habib Rizik yang sudah mempercayakan kepada sekretarisnya itu Pak Munarman. Sedangkan pertanyaan Mbak Nana tadi itulah Mercy yang menjaga kode etik awalnya dengan wali kota, kemudian ada polisi di sana. Itu beda. Izinkan saya mengutip wawasan yang luas dari seorang tokoh Bapak Quraisy Shihab di wawasan Quran halaman 222, 223. Sudah kita ke depan saja gitu loh. Seperti Mbak Irma katakan tadi, udah selesai. Ini kalau diusut ke belakang ini akan rame, apalagi kalau kita umpamanya hubungkan dengan pidana. Ini yang harus diperiksa itu semua yang berkerumun. Masa 3 juta orang mau diperiksa sih gitu. Udah ke depan lebih baik. Solusinya itu adalah dialog solutif. Itu yang paling baik, Nana. Mbak Irma, tadi nama Anda disebut bagaimana? Kalau sahabat saya ini, Bang Haikal Hasan ini saya tahu persis beliau. Saya kira gini, saya sepakat juga kalau yang sudah-sudah, tapi gitu ya, alangkah baiknya jika memang seseorang atau Habib Rizik atau Muhammad Rizik Shihab ini menyampaikan Bang Haikal ke publik bahwa saya sudah melakukan tes swab, saya tidak positif atau negatif. Tunjukkan saja hasilnya, itu justru akan lebih clear dan tidak terjadi banyak persepsi sebenarnya. Dan menurut saya kalaupun terjadi, misalnya beliau terkena, saya kira juga hal yang normal juga. Karena kan kemarin waktu pulang disambut dengan banyak pengikutnya, itu kan banyak sekali juga mungkin yang terpapar virus itu. Dan kemudian beliau misalnya tertular gitu, itu kan hal yang normal, hal yang manusiawi dan wajar gitu. Jadi nggak perlu ada yang harus ditutup-tutupi juga gitu ya. Tapi tadi sudah diperlihatkan bahwa di TV bahwa beliau menyampaikan, walaupun saya ngelihatnya sih nggak sehat gitu ya, entah nggak sehatnya karena kena COVID atau memang karena kelelahan itu soal lain. Tapi tadi saya melihat di TV Bang Haikal, beliau mungkin memang sakit ya kondisinya, tapi mungkin soal dia positif atau negatif saya tidak tahu. Artinya ingin saya sampaikan lebih bagus kalau beliau menyatakan ke publik, iya saya terkena COVID atau saya tidak terkena COVID karena sakit biasa. Sehingga siapapun yang kemarin berhubungan dengan beliau jaga diri, ya bisa melakukan swab dan isolasi mandiri. Saya kira itu penting juga Bang Haikal. Terima kasih. Oke. Terima kasih masukannya Bu Irma, terima kasih. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Helmi Faisal. Bang Helmi, masih bersama kami? Masih Mana, siap. Bang Helmi, bagaimana menurut Anda apa yang seharusnya menjadi catatan bagi pemuka agama yang memang memiliki banyak pengikut, yang kalau kita bicara situasi saat ini di mana kerumunan memang akan mudah sekali terjadi begitu, apalagi kalau ada ajakan-ajakan dari pemuka agama. Bagaimana Anda melihat soal ini? Apa yang misalnya yang dilakukan oleh PBNU untuk memastikan bahwa meminimalisir adanya kerumunan yang terkait acara-acara pengajian dan sebagainya? Jadi saya tidak ingin mengorek-ngorek yang sudah, tapi begini. Sedangkan di Kerajaan Saudi Arabia saja yang dikenal dengan Khadimul Haramain, pelayan dua tanah haram, itu melakukan pembatasan yang luar biasa. Dan tadi juga saya menyampaikan apresiasi kepada Habib Rizik yang sudah menyampaikan permohonan maafnya.
Meskipun kita semuanya sangat menyayangkan sekali, pertemuan-pertemuan yang dalam skala yang sangat besar sekali, itu jelas menjadi suatu klaster tersendiri. Ya. Karena sebagai pemimpin umat tentu hendaknya kita berpegang pada satu kaidah fikih yang disebut dengan Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masoleh. Bahwa menghindar dari kebinasaan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Nah, atas dasar prinsip inilah PBNU meniadakan seluruh kegiatan-kegiatan yang bersifat konsentrasi massa, perkumpulan, baik itu acara-acara istighosah, Maulid Akbar, kita juga selenggarakan virtual secara terbatas sekali. Baik. Bang Helmi Faisal, Sekjen PBNU, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Mata Najwa. Semoga lekas sehat dan sampaikan salam untuk Kiai Said, semoga juga segera sehat. Terima kasih. Baik, dan juga untuk Bang Haikal Hasan, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini, Bang Haikal. Terima kasih Mbak Nana. Kami akan kembali untuk menyoroti situasi di Jawa Tengah, provinsi yang juga mendapat teguran dari Presiden Jokowi melihat angka-angka di Provinsi Jawa Tengah yang juga mengkhawatirkan. Kita akan membahas itu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sesaat lagi. Saya sangat kecewa karena pada minggu ini jumlah kabupaten kota yang berzona merah bertambah hampir 2 kali lipat dari minggu sebelumnya. Selain itu, jumlah daerah yang berada di zona hijau pun semakin menipis. Presiden Jokowi secara khusus menyinggung DKI Jakarta dan Jawa Tengah terkait lonjakan kasus corona belakangan ini. Apa yang terjadi di Jawa Tengah? Saya sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam Mas Ganjar. Ya, selamat malam Mbak Nana. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, saya juga terhubung lewat video call dari Singapura dengan inisiator kawal COVID-19 Ainun Najib. Selamat malam Mas Ainun. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Gubernur dulu. Pak Gubernur, apa yang terjadi di provinsi Anda Pak Gubernur sampai Presiden Jokowi menyinggung khusus dan mewanti-wanti soal pertambahan kasus di sana Mas? Ya, mungkin karena diawali dari informasi yang kira-kira mengagetkan semua orang, karena angka di tanggal 29 tinggi sekali dan kemudian itu yang menjadi catatan semuanya, sehingga dibawa di dalam rapat dan Pak Presiden menyampaikan, ya sayang saja bahwa angka itu ternyata tidak terlalu benar, tapi tidak apa-apa, saya kira baik juga untuk memberikan peringatan setidaknya kepada Gubernur Jawa Tengah gitu ya, bagus gitu. Maka tugas saya adalah menanyakan kenapa angka itu muncul dan gede banget segitu dan dari mana sumbernya. Dan alhamdulillah sudah ada klarifikasi dari Kementerian Kesehatan bahwa beberapa angka itu memang ada yang keliru menginput, ada yang delay dan seterusnya. Ya, buat saya cukup. Dan besok pagi kita akan mengirimkan tim untuk saling cocok-cocokkan data dan memperbaiki sistem. Yang saya harapkan di Republik ini sistemnya satu aja. Kan sudah ada all new record, ya sudah pakai saja itu. Tinggal kita melatih orang-orang para inputer ini agar cara menginputnya benar, terus kemudian datanya kredibel, sehingga nanti pengambilan keputusannya bisa jauh lebih baik. Tapi memang di Jawa Tengah terjadi peningkatan. Kalau itu sih kami mengakui, tapi angkanya tidak melonjak seperti itu. Maka data-data delay itu disampaikan saja kepada publik. Ada sekian data delay dan ini akan dilaunching setelah mendapatkan verifikasi atau klarifikasi sehingga penambahannya tidak seolah-olah terjadi pada hari itu. Begitu Mbak Nana. Baik, saya ingin ke Mas Ainun Najib yang juga mengumpulkan data resmi dari berbagai website di seluruh Indonesia. Apa catatan Anda soal perbedaan data yang terjadi di Jawa Tengah yang kemudian akhirnya memang menimbulkan pro kontra ini Mas Ainun?
Baik, kita bisa lompat ke spesifik poin ini. Tapi nanti kalau boleh saya mau menyampaikan rangkuman 9 bulan pandemi dan akhir tahun. Jadi spesifik untuk data dalam hal ini daerah dan pusat, itu kita sudah ngikutin berbagai macam website dari Satgas Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Tiap hari kita kumpulin angka-angkanya dan kita total. Spesifik untuk Jawa Tengah itu masalahnya terletak di angka kematian. Jadi angka kematian yang dilaporkan oleh pusat itu hanya separuh dari total angka yang kami total dari kabupaten dan kota. Di pusat total dilaporkan meninggal 2.393, sementara kita kumpulin itu totalnya sudah 4.566. Jadi mungkin ini Pak Ganjar perlu disidak juga ini, dan perlu ditekan lagi untuk sinkron antara daerah dan pusat. Karena tidak hanya di Jawa Tengah, ini seluruh Indonesia juga secara umum ketinggalannya itu sekitar 30% secara total angka kematian daerah dibandingkan dengan yang dilaporkan di pusat. Jadi angka nasional kita itu tidak menggambarkan besarnya wabah sesungguhnya di lapangan. Jadi wabah sesungguhnya jauh lebih besar dibandingkan dengan data-data yang selama ini kita dengarkan disampaikan oleh Satgas Covid. Begitu yang Anda ingin sampaikan, Mas Ainun? Betul. Jadi kalau kita menggunakan angka kematian sebagai proksi yang paling meyakinkan ya, karena kita sekarang kan under testing. Kapasitas testing kita itu jauh di bawah standar WHO, kapasitas tracing kita juga jauh di bawah, terus positivity rate kita itu ketinggian. Sekarang kisarannya belasan persen, harusnya di bawah 5% menurut standar WHO. Nah itu kalau kita pakai angka kematian, itu estimasinya dengan populasi kita yang muda harusnya itu di 0,2 sampai 0,4%. Tapi secara nasional tingkat kematian itu 3%. Berarti jangan-jangan wabah sesungguhnya itu 10 kali lipat dari angka yang dilaporkan oleh nasional. Wabah sesungguhnya jangan-jangan terutamanya sampai juga 10 karena kali lipat. OTG. Dan Betul, itu terutamanya angka karena yang populasi kita yang muda itu OTG. Oke, Mas Ganjar, saya mau minta tanggapan Anda soal angka kematian ini, Mas. Karena kalau tadi misalnya jika dikumpulkan dari semua website Satgas Kabupaten Kota Jateng, itu angka kematiannya bahkan sudah lebih tinggi dari Jatim. Berbeda dengan angka kematian resmi yang dilaporkan di pusat. Bagaimana ini, Mas Ganjar? Ya, tinggal klarifikasi saja. Nggak ada yang repot buat saya. Dihitung, makanya yang perlu diperbaiki adalah sistem. Kalau angka itu benar, ya begitu adanya. Beberapa kali kemarin ketika angka itu muncul lebih tinggi, kenapa saya protes lebih dari 2.000? Kalau lebih dari 2.000 kayaknya nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau di atas 1.000, kayaknya Jawa Tengah sudah mulai mungkin. Karena testing kita, kalau Mas Ainun sampaikan, kita sudah hampir 200% loh testingnya. Kalau kita bandingkan dengan Jabar, dengan Jatim yang penduduk lebih banyak, testing kami lebih banyak. Tapi kemudian akhirnya teman-teman ngomong, lah ngapain Pak Ganjar kita nambah-nambahin tes gini kalau kemudian akhirnya hanya membuat kisruh, statementnya pada seenaknya sendiri dan kemudian masyarakat menjadi panik. Kita tesnya sesuai WHO aja deh Pak, gitu. Nggak usah ditambah-tambahin. Saya bilang, nggak bisa. Ketika kita punya kapasitas dan kemampuan, tes saja sebanyak-banyaknya. Kamu nggak usah peduli dengan bully-bully, kamu nggak usah peduli dengan caci-caci, biar menghadapi gubernurnya saja. Sehingga kalau benar atau salah itu ada di gubernurnya, dan kami bertanggung jawab untuk itu. Maka Mbak Nana, kenapa saya kontak Menteri Kesehatan, saya kontak Satgas, saya kontak Pusdatin, dan ini bukan kontak saya yang pertama loh Mbak Nana, saya sudah kurang lebih 4 kali untuk clearance. Maka perbaikan sistem menjadi penting, input harus jujur, dan semuanya akan bisa melakukan dengan penuh kredibel gitu ya. Itu yang akhirnya nanti data itu jujur. Nggak usah takut, kalau memang faktanya banyak ya banyak. Kalau cuma mau ngomong orang marah-marah ya marah-marah saja, tapi faktanya kan semua mesti tahu diri. Kalau pakai masker ya pakai, jangan ngeyel. Kalau tidak ada kerumunan ya jangan alasan apapun, turuti. Habis itu naik marah-marah, kan nggak bisa. Yang jelas Mas Ganjar, minggu depan ada pilkada nih Mas. Dan kalau kita lihat dari patokan per 29 November ada 12 zona merah di Jawa Tengah, 6 dari 12 itu menyelenggarakan pilkada. Anda deg-degan dan antisipasinya seperti apa, Mas Ganjar? Enggak deg-degan, ini sudah predictable kok. Kemarin waktu libur panjang kita juga siap-siap. Apakah libur panjang dengan ditambah-tambahin waktunya itu akan menggerakkan ekonomi nantinya? Kan faktanya menggerakkan penyakit, gitu kan? Maka kemudian saya usul
Alhamdulillah sudah direspon dan besok tidak akan ada libur dengan ditambah-tambahin hari. Udah deh liburnya sesuai dengan tanggalnya aja deh. Wong rasa-rasanya hari ini everyday Sunday kok gitu ya. Makanya kalau saya bilang hari ini ada respon yang lebih baik, itu akan membantu kami. Kerumunannya akan kurang, itu yang ada. Termasuk pilkada, Mbak Nana. Maka pilkada itu aja kemarin, petugas KPPS-nya aja kita tes, itu sebagian besar sudah positif. Kita mau apa lagi? Bahkan hasil evaluasi kita, riset-riset yang diberikan kepada kita, ini virus pertama yang masuk di Jawa Tengah dengan yang menulari hari ini itu sudah berbeda. Kalau tidak salah generasinya sudah berubah sampai ke 7. Apa artinya? Kayaknya lebih ganas lagi 10 kali lipat. Ya sudah, risiko-risiko ini akan kita ambil kalau kemudian kita tidak taat. Maka kemudian kenapa sih Jawa Tengah kenceng? Kenapa sih seorang pejabat di daerah harus kami bawa ke pengadilan? Dan saya tidak boleh, tidak mau itu dihentikan. Maka itu kami lakukan gitu loh. Maka ini sebagai sesuatu yang serius. Kami sowan kepada para ulama. Please mohon maaf, nuwun sewu. Bib, nuwun sewu. Saya sowan ke Habib Lutfi membantu, senang sekali. Gus Miftah saya telepon mau. Gus Mus memberikan luar biasa dukungan. Artinya nanti jangan sampai pemerintah mengambil tindakan itu seolah-olah melarang kegiatan agamanya. Kan repot nih Mbak. Makanya alhamdulillah juga Kemenak juga mengeluarkan. Kemarin para romo, pastor kita ajak bicara. Nanti Natalannya daring gitu kan. Kami siap kok membantu memfasilitasi. Karena memang kita harus mesti menciptakan ekosistem baru untuk perayaan-perayaan secara digital, dan itu suka tidak suka mau tidak mau diterima. Kalau enggak nanti kita penyakitan semua gitu. Baik, Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Sehat terus Mas Ganjar. Ya, sama-sama. Makasih Mbak Nana. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Pontang-panting urus virus, yang jelas minggu depan pilkada. Dan seperti tadi kita dengarkan Gubernur Jawa Tengah yang mengatakan bahkan sekarang saja ratusan petugas pilkada sudah dikonfirmasi positif lewat tes yang dilakukan. Belum lagi memang di beberapa daerah yang jelas-jelas zona merah itu pilkada dilaksanakan di daerah-daerah itu. Bagaimana kita tidak pontang-panting Bang Fadli kalau misalnya kebijakannya kemudian kita lihat justru banyak yang tidak inkonsisten? Ya justru itu kan. Soal pilkada ini menurut saya seharusnya kita bijak waktu itu, kita tunda ya. Dengan kita tetap mengedepankan pilkada sesuai dengan jadwal, walaupun sebelumnya sudah sempat ditunda juga. Itu kan artinya kita tidak memutus mata rantai dari pandemi ini. Nah kita ini berarti belum serius mau memutus mata rantai dan memprioritaskan. Dan itu sudah terbukti, kalau petugasnya saja sudah banyak kena, bagaimana nanti? Apakah akan ganti petugas, belum lagi rakyat yang berkerumun. Waktu pendaftaran saja kita sudah lihat pengerahan massa begitu banyak gitu ya. Karena pasti walaupun semuanya mengatakan protokol kesehatan, tapi ujungnya tetap semakin banyak semakin senang ini si kandidat, calon gitu ya. Jadi menurut saya harusnya kita dari awal itu punya konsistensi memprioritaskan bahwa persoalan COVID-19 ini serius dan kita ingin memutus dulu mata rantainya. Nah, pilkada ini menunjukkan bahwa kita tidak memutus mata rantai itu. Malah ini memberi sebuah peluang akan ada klaster-klaster baru gitu ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa secara politik pengambilan keputusan kita ini tidak memberikan satu keberpihakan untuk menyelesaikan persoalan secara cepat dan tepat. Tanggapan Anda Mbak Irma? Saya kira saya nggak sepakat sih ya dengan apa yang disampaikan Pak Fadli, karena begini. Kalau pilkada ditunda, maka kemudian di daerah itu yang akan mengambil keputusan penting itu nggak ada. Karena PLT kan nggak bisa mengambil keputusan strategis. Sementara COVID ini kan harus ditanggulangi. Ada banyak anggaran yang digelontorkan ke daerah dan itu harus benar-benar orang yang punya kapasitas untuk bisa mengeluarkan dana itu. Yang saya setuju dari Fadli tadi, konsistensi harusnya dilakukan oleh Bawaslu, oleh aparat keamanan, bahwa kalau memang pilkada itu hanya boleh misalnya kampanye itu hanya 50 orang, ya 50 orang, lebih dari 50 orang, ya berikan sanksi.
kalau perlu diskualifikasi. Diskualifikasi gitu. Jangan diberikan ruang lagi. Nah, ini Bawaslu kita juga tidak tegas gitu. Harusnya Bawaslu tegas, jangan setengah-setengah. Kalau kebijakan yang diambil setengah-setengah ya seperti ini jadinya gitu. Nah, ini kan sebenarnya ranah dari Bawaslu, sebenarnya bukan ranahnya polisi, Nana. Karena kan ini kan sudah di undang-undang ya, konstitusi yang mengatur pilkada ini gitu. Oke, saya ingin ke Mas Ainun. Mas Ainun, seberapa mengkhawatirkan kerumunan yang kemungkinan akan terjadi lewat pilkada minggu depan? Sangat mengkhawatirkan. Saya mau ngasih contoh dari negara tetangga. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan bahwa pilkada itu 1 dari 3 ujian besar yang bangsa Indonesia akan hadapi. Beruntun. Pilkada itu kan minggu depan ya, awal Desember. Setelah itu yang kedua, kita akan dihadapkan dengan libur akhir tahun. Masih banyak, ya alhamdulillah sudah dihapus cuti bersama itu yang tambahan. Tapi masih banyak yang akan berwisata untuk menghabiskan cutinya. Gitu. Belum lagi kumpul-kumpul karena perayaan tahun baru dan mungkin juga Natal. Alhamdulillah kalau ada Natal daring. Nah, itu yang kedua. Terus disambung lagi beruntun kita. Awal Januari, anak-anak sekolah akan mulai tahun ajaran baru dipersilahkan untuk tatap muka sekarang. Sudah diumumkan oleh beberapa menteri termasuk Menteri Pendidikan. Nah, ini mengkhawatirkan sekali. Kalau kita belajar dari negara lain ya, Malaysia itu sudah pernah meredam kasus sampai hampir habis, terus tiba-tiba melejit gelombang kedua karena apa? Karena pilkada di Sabah. Sabah itu letaknya di utara Kalimantan loh, itu bukan Malaysia yang semenanjung loh, tapi tetap ngefek dan itu membuat seluruh Malaysia melonjak kasusnya. Itu pilkadanya Malaysia. Tidakkah kita belajar dari situ? Lalu kemudian sekolah dibuka. Sekolah dibuka kita bisa belajar dari UK. UK itu lockdown, kecuali sekolah masih masuk. Dan kita lihat sekarang data dari UK itu, dari kalangan-kalangan usia, itu yang usia muda ke atas itu menurun kasusnya, tapi yang usia anak-anak di bawah 17 tahun itu naik gitu. Ini karena di sekolah. Bahkan salah satu tim inti kami sekarang di UK, tim inti kawal COVID itu harus isolasi mandiri karena anaknya, putrinya positif tertular dari sekolah. Dan sekolahnya sendiri penularannya menyebar sehingga harus ditutup. Semuanya harus dirumahkan sekarang. Jadi 3 kerumunan yang harus diantisipasi. Bukan hanya minggu depan pilkada, tapi juga tadi Anda katakan libur akhir tahun dan pertemuan fisik sekolah kalau sekolah jadi dibuka Januari. Itu juga mengkhawatirkan Anda, Prof? Iya, ada 3 peristiwa berturut-turut. Itu seharusnya evaluasinya setiap 2 minggu. Jadi jaraknya nggak boleh terlalu dekat. Jadi kalau sekolah mau dibuka, mestinya 2 minggu setelah liburan. Karena ada pilkada, 2 minggu setelah pilkada. Jangan awal Januari. Kemudian mengenai liburan kan sudah dipotong 2 hari. Itu sudah lumayan. Jadi saya harapkan memang lebih baik. Untuk pilkadanya harus dievaluasi, monitor evaluasi itu memang harus harian. Misalnya, jumlah per hari makin naik, kemudian persentase yang positif mingguan itu jelas naik, mendekati pilkada, pemerintah harus berani untuk menunda pilkada. Jadi memang kalau mau lanjut harus sambil evaluasi terus-menerus, kalau perlu ditunda. Oke, tapi rasanya sudah minggu depan, rasanya keputusan menunda itu sesuatu yang sulit untuk diambil. Positivity rate naik jadi 10% atau 15%. Yang harus berani ya, Prof? Iya, harus berani. Harus berani mengambil keputusan, walaupun sudah dekat dengan deadline-nya. Itu nyawa rakyat. Itu nyawa rakyat. Dan itu yang kita lanjutkan. Disampaikan juga oleh Pak Jokowi kan, keselamatan rakyat itu adalah yang tertinggi harusnya menjadi prioritas. Termasuk menurut saya sekolah, ini sangat-sangat rawan gitu ya. Kita akan bahas setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Pontang-panting urus virus yang jelas ada kebijakan-kebijakan yang kemudian dinilai kontradiktif, Mbak Irma, sekaligus penutup. Ya tadinya libur panjang tapi kemudian dikurangi, tapi kemudian mengajak orang berwisata, tapi kemudian melarang kerumunan, tapi ada pilkada. Kebijakan-kebijakan yang kontradiktif ini menyulitkan kan? Ya pasti, makanya saya bilang tadi bahwa pemerintah harus tegas, jangan juga kemudian
satu dengan yang lain itu saling bertentangan, ya, kontraproduktif. Seperti yang disampaikan Fadli tadi. Soal sekolah misalnya? Anak sekolah, saya nggak setuju kalau anak sekolah di Januari itu langsung ditatap muka. Saya nggak setuju. Tunggu dulu lah, ngapain sih buru-buru gitu. Dengan virtual juga nggak ada masalah, dengan Zoom juga nggak ada masalah. Anak-anak ini lebih, walaupun imunnya baik, Nana, tapi ketika dia pulang ke rumah, yang akan ditulari itu seluruh rumah loh. Ya, itu mesti yang jelas pemerintah kemudian kan melepaskan itu ke daerah dan kemudian daerah juga nanti terserah orang tua apakah orang tua mau membiarkan anaknya atau tidak. Nggak bisa begitu. Pemerintah tetap harus bertanggung jawab gitu. Nggak boleh ya menyerahkan kepada orang tua seperti itu. Pemerintah harus tegas dengan regulasi. Oke, Bang Fadli, catatan Anda soal sekolah ini kerumunan yang juga mengkhawatirkan? Sekolah ini rawan ya. Lebih bagus kita ini konsentrasi memutus pandemi. Jadi bukan nanti kita sudah capek-capek sekarang, kemudian tiba-tiba muncul lagi. Nah, ini yang menurut saya masalah tidak akan selesai. Masalah ekonomi tidak akan selesai, masalah sosial, masalah politik, masalah dan lain-lainnya. Jadi konsentrasi saja dulu sekarang bagaimana memutus rantai pandemi kita ini, sehingga bisa betul-betul terkontrol, dan jangan memberikan peluang-peluang untuk menimbulkan klaster-klaster baru yang akhirnya berulang lagi. Dan menurut saya kita tidak bisa gambling dalam hal ini. Keadaan ekonomi kita di tengah resesi seperti ini akan menimbulkan kerawanan-kerawanan untuk krisis-krisis yang multidimensi kalau dibiarkan gitu. Jadi segeralah kita fokus dan prioritas terhadap mengatasi, memutuskan mata rantai pandemi ini. Oke, Prof, ada yang mau disampaikan singkat saja, saya harus menutup. Pesantren dan sekolah kan hampir sama. Pesantren sudah lama dibuka dan terbukti begitu banyak yang terinfeksi. Masa kita nggak belajar dari pesantren ini untuk diterapkan di sekolah? Jadi itu saja sih. Jadi mohon banget sekolah dibukanya ditunda. Dibukanya ditunda. Baik, kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Yang jelas sudah pontang-panting mengurus virus dan angka-angkanya belum menunjukkan perbaikan. Jadi catatan bagi kita semua. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih. Sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini, termasuk yang bergabung dari Singapura, Mas Ainun. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam teman-teman. Sehat terus semuanya. Amin. Sampai jumpa. Sudah 9 bulan kita melawan virus, masih saja banyak aspek yang lewat tak terurus. Wabah ini memang ujian banyak negara, apakah sistem kesehatan dan birokrasi bisa berdaya. Penting memastikan konsistensi di tiap lini kebijakan. Percuma membuat aturan jika hanya sesekali ditegakkan. Bila negara kerap gamang dan memilah-milih sasaran, jangan heran jika warga menganggap enteng persoalan. Padahal disiplin individu dan kesadaran diri itu kunci utama pengendalian pandemi. Kita sudah sejauh ini bertempur melawan corona, tak terhitung lagi kerugian yang tercipta. Sudah terlalu banyak duka dan pengorbanan. Kalah sama sekali bukan pilihan. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung, kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjadi